Lu pernah denger nggak ada orang di rumah kok tau ulet nih, ulet ini Belatung gak sih? numpuk di kamarnya. Terus tiba-tiba banyak ular masuk ke dalam rumahnya. Kan nggak masuk akal. Kalau logikanya ya, kalau cuma satu sih oke lah nyasar, atau dua oke lah nyasar. Ini sampai puluhan ular di rumahnya, itu masuk akal lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Riz, Gua Rara. Gua Bang Pep. kembali lagi di segmen Berkisah. Buat teman-teman yang punya kisah yang sangat menarik dan unik dan bisa ceritakan di Suara Kisah, boleh tulis ya. Boleh kirim di email di suarakisahkalian@gmail.com atau juga bisa langsung ke Instagramnya Suara Kisah ada di suarakisah_id atau di Jangan lupa mampir juga di TikTok kami di suara.kisah. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? sebenarnya ini yang punya kisah lu. Iya. Kagak lah. Jadi gimana nih Bro Pep, ada kisah yang ingin lu ceritain nih terkait hal yang sedang viral katanya. Iya, sebenarnya tuh di berapa hari kemarin tuh gue sempet agak penasaran lah, penyisirin bingit ya kan, tentang ada film yang baru keluar nih. Oke Bro, tahan dulu kisahnya. Siap. Bro, percaya atau tidak, nikmatin aja kisahnya. Oke, gimana tuh Bang? Ceritanya yang bikin lu penasaran. Film apa sih? Kalian suka nggak sih nonton film horor? Suka lah pastinya dong. Apalagi yang backgroundnya kisah nyata tuh ya. Iya, nah, itu seru tuh. Nah, Seru tuh. ini nih makanya gue bikin penasaran nih, karena katanya ini baru tayang nih tentang film Racun Sangga. Racun Sangga. Ya oke. Tapi udah tayang ya filmnya? Udah tayang. Oh, Kita nobar ya. Atau kita adakan tiket buat nggak ada yang Aduh. rumah produksinya nggak kontak. Kita bahas ceritanya aja. Ya, kita bahas ceritanya aja. Apa yang bikin lu penasaran Bang tentang Racun Sangga? Ya karena gue baru denger nih tentang Racun Sangga. Katanya memang di sini tuh santet yang bertujuan untuk menghancurkan rumah tangga. Tagline-nya itu. Tagline-nya gitu. Tagline-nya gitu Bang. Singkat aja nih, singkat aja ya. Hmm. Kan ini katanya berasal dari tweet Twitter ya, Gusti Gina tuh katanya. Jadi ini ada sepasang suami istri yang baru menikah nih. Baru awal menikah di minggu pertama ini udah ngerasain tuh santet yang dirasakan oleh suaminya. Apa tuh yang dirasain? Jadi katanya itu hawa di rumahnya itu selalu panas. Jadi bikin si suami itu nggak betah pulang ke rumah. Awalnya berpikir mungkin emang karena cuaca lagi panas aja katanya gitu. Tapi ternyata makin kesini makin kesana. Oke, kesini akhirnya panas beneran nih. Panas beneran, Tandanya. timbul penyakit segala macam. Bintik-bintik. Dari siapa? Suaminya? Suaminya nih yang Suaminya. ngerasain. Jadi santet ini ditujukan ke suaminya. Oke. Udah ketebak dong. Nah, berarti Yang siapa? dimaksud santet ini bertujuan merusak rumah tangga tuh, jadi efeknya gimana? Istrinya jadi nggak mau sama suaminya tuh? Pokoknya bikin jadi rumah tangga mereka tuh nggak harmonis. Jadi awalnya itu nggak nyaman di rumah segala macam. Sampai akhirnya suami itu sakit ya katanya. Suaminya sakit, lumpuh segala macam, terus penyakit yang ada apa? Kayak cacar sapi. Cacar benanah gitu loh. Tapi si istrinya tuh malah bukannya pergi atau ninggalin, tapi dia malah dampingin gitu sampai si suami ini sembuh. Oh gitu. Nah, Oh maksudnya dari racun ini bertujuan supaya istrinya tuh ninggalin dia gitu? iya. Tapi ternyata nggak terjadi. Ternyata tidak terjadi gitu kan. Nah, ternyata sempat sembuh. Nah, tapi ternyata entah itu si jinnya itu sudah keluar atau belum. Ternyata setelah berapa lama balik lagi seperti itu suaminya. Sampai mereka punya anak ya. Sebenarnya kalau mau di spoiler, gue udah nonton filmnya. Nah kebetulan gue belum tuh. Gue juga belum. Lalu mau gue spoilerin apa gimana Enggak, nih? maksudnya gini Rak. Memang kan dari tagline-nya bahwa itu santet yang bertujuan untuk
merusak rumah tangga. Iya. Berarti yang diserang itu suaminya dengan penyakit, dengan tidak betah di rumah dan sebagainya, akhirnya dengan penyakit terakhirnya gitu kan. Iya, gitu. Terus istrinya masih tetap dampingin, Istrinya walaupun sering cekcok gitu pada saat awal-awal mula terkena santetnya gitu. enggak, sebenarnya lebih ke ini sih Bang. Awal ini gue spoiler dikit aja ya. Iya, boleh, Inti boleh. plot twistnya juga. Jadi ini racun ini dari Kalimantan yang emang ditujukan untuk nggak bisa sembuh dan nggak bakal sembuh. Buat cari penawarnya nih racun sangga ini dari tanaman yang langka gitu Bang, Iya, di Kalimantan. sorry tadi berarti nggak ada hubungan sama jin dong ya? Kalau sihir itu Oh. sihir. Racun sangga itu sihir. Jadi emang dibuat untuk ngancurin rumah tangga. Tuh. Bahan dasarnya dari alam Jadi dari tanaman yang emang nggak langka banget di Kalimantan. dan yang membawanya itu jin atau gimana? Enggak, orang. Jadi gini Bang, singkatnya. Jadi si istri ini ngabarin ke mantannya. Ngabarin kalau besok 2 minggu lagi gue bakalan nikah. Oke. Nah dari situ, oh lu tega sih sama gue, kata mantannya. Emang plot sebenarnya udah kebaca sih Bang, siapa nih yang bakal ngirim. Iya, iya. Nah emang dia yang ngirim nih mantannya ternyata. Dan racun sangga ini yang bisa ngasih ke si yang kena ini itu benar-benar orang-orang yang emang kuat sama ikatan janjinya sama sihir itu, sama iblis. Oh, jadi kalau belum ada Hmm. ikatan dengan bangsa jin, racun itu tidak akan berfungsi. Jadi dia ada perjanjian. Oh. Dimana kalau misalkan nih lu dikenain nih sama racun sangga ini, 1 hari kena, 1 hari lu mati. Wih, Kayak gitu. sadis banget ya. Nah itu jadi dia dikasih jarak tuh 9 bulan atau 1 tahun gitu Bang. Jadi 1 tahun itu dia dikenain, 1 tahun lagi dia bakal mati. Dan itu pasti dikejar terus sama si iblisnya. Oke, oke. Itu seru banget sih filmnya sebenarnya. Iya, ya berarti gue di sini cuma bisa memberikan kesimpulan gini berarti ya. Berarti racun itu memang dari alam. Kemudian ada perjanjian khusus dengan bangsa jin. Kalau ada orang yang terkena racun ini tuh akan diambil nyawanya oleh jin tersebut. Iya, ya. udah dikuasain di hari itu. Iya. Kalau tidak ada perjanjian ini racunnya tidak berfungsi gitu ya. Enggak, Gitu ya. Dan pasti abang, gue juga nggak ngerti nih, mungkin dari ilmu-ilmu yang udah gue dapet ya cerita, kalau misalkan itu kan istilahnya kayak nyantet nggak sih atau gimana gitu, gue nggak ngerti. Itu pasti ada dendam yang bener-bener dendam parah kan. Nah itu bakal kejadian katanya sih gitu. Jadi emang harus ada dendam dari orangnya tersebut. Orang yang Si mantannya ini. si mantan ini yang punya yang sakit hati dengan si ditinggal menikah. Iya. Sampai akhirnya terkena itu Bang. Penyakitnya tuh baru banget menikah di hari pertama. Hari pertama ya. Hari pertama. Gila. Gila, itu hari pertama tuh langsung nanah dan sebagainya gitu, gatel-gatel. Anjir, ini makanya dulu kan pernah ada sebutan cinta ditolak. dukun bertindak. Dukun. Iya bertindak. sih, bener sih. Iya. Tapi kalau itu memang benar adalah zat atau racun yang dibuat dari alam, gue jadi inget sama yang namanya pelet. Oke. Pelet juga itu sebenarnya awal mulanya itu berdasarkan ramuan-ramuan dari alam, bro. Pelet itu Oh, iya. yang ini ya Bang, yang apa? Memikat Memikat, nggak sih? ya? Iya. Lawan jenis. Memikat lawan jenis. Hmm. Jadi ada beberapa pelet, ada beberapa karakteristik dari pelet ya. Ada yang dengan cara jambi-jambi dari jauh, tapi yang lebih populer justru adalah pelet yang menggunakan sari-sari dari tanaman atau ramuan-ramuan dari tanaman. Oh, berarti Apaan tuh? Nah, kalau tadi kan racun, kaitannya racun yang menyakiti orang ya, membuat orang itu jadi mempunyai penyakit yang aneh. Nah, kalau pelet ini bisa dibilang ramuan khusus yang juga berasal dari alam. Kalau kita mencium baunya, kita tuh tertarik sama orang itu, sama bau itu, gitu ya, sama bau itu kita tertarik. Jadi kayak merangsang sesuatu di dalam pikiran kita untuk kayak seneng gitu, Oh, jadi dia bentuknya kayak parfum gitu. kayak minyak. Oh. Minyak. Jadi gini, pelet yang gue maksud dengan minyak ini bisa lebih kepada bukan ke 1 orang atau 2 orang, lebih ke general. Bisa semua orang senang sama dia. Biasanya digunakan untuk kita kerja di kantor biar atasan senang, teman-teman dekat, kita juga disenangi banyak orang, dikagumi banyak orang. Itu ada pelet yang menggunakan ramuan itu tadi. Berbeda dengan pelet yang jampi-jampi. Jampi-jampi itu biasanya pelet juga khusus, tapi biasanya juga jampi-jampi itu menggunakan minyak juga. Ya nantinya kalau dihirup oleh perempuan yang dimaksud, perempuan itu akan nempel terus sama kita. Pikiran terus. Iya, jadi kuncian dari pelet itu berasal dari ramuan-ramuan dari tanaman juga, bro. Iya, berarti iya sih. Itu penawarnya pasti susah sih Bang. Dan ya susah banget dan nggak usah jauh-jauh deh.
ada pelet yang khusus untuk juga ke binatang. Nah, baru tahu kan? Maksudnya gimana ke binatang? Jadi gini, santet itu kan ada dua jenis ya. Ada sihir yang dimaksud dengan menggunakan jin sebagai perantara. Ada santet yang berdasarkan racun, yang tadi lo ceritakan itu santet berdasarkan racun. Nah, kalau tadi yang barusan lo ceritain itu santet berdasarkan racun, tapi ada perjanjian khusus juga dengan bangsa jin. Ini juga baru tahu gua. Baru tahu. Iya. Ini baru tahu banget. Biasanya tuh dua hal yang berbeda nih, gitu kan ya. Nah, kalau santet yang menggunakan racun ini udah otomatis itu menggunakan media bahan-bahan yang sekiranya itu bisa sampai kepada objeknya. Nah, ada santet yang juga dengan menggunakan racun, tapi efeknya adalah supaya orang yang di rumah itu atau objeknya itu menjadi stres karena banyak binatang melata masuk dalam rumahnya. Jadi yang kayak kiriman gitu gak sih? Iya, jadi itu ditaburkan minyak begitu dengan tujuan untuk memanggil ular-ular ke rumahnya, ular kelabang gitu. kelabang dan sebagainya. Itu. Itu ada ini. Itu ada ramuannya, Ra. Nggak usah jauh-jauh, biasanya ada yang dijual tuh yang kalau ini biasanya dijual nih di marketplace itu ada lah. Minyaknya kecil segini, warnanya kuning. Kalau kita olesin ke apapun gitu ya, ke tangan kita atau ke apapun kita olesin minyak itu lebah datang semua dari manapun. Kumbang. Anjir, sama. Iya, datang tuh kumbang. Kalau kita olesin minyak itu lebah loh, binatang loh. Ini ke tangan kita semua di sini gerumun nih. Kalau kita kasih minyak pelet untuk kumbang itu. Nah, ada minyak yang jenisnya hampir mirip tapi gunanya untuk memanggil binatang yang lain. Lu pernah denger nggak ada orang di rumah kok tau ulet nih, ulet ini numpuk di kamarnya, terus tiba-tiba banyak ular masuk ke dalam rumahnya. Kan nggak masuk akal. Kalau logikanya ya, kalau cuma satu sih oke lah nyasar, atau dua oke nyasar. Ini sampai puluhan ular di rumahnya, itu masuk akal lah. Itulah jenis santet yang coba untuk membuat objek atau orang yang tinggal di situ jadi ketakutan. Kirain gue nih santet nih gini bang kerjanya. Jadi kalau misalkan emang udah ada perjanjian lah ya udah ntar bakalan dikirim dengan sendirinya gitu. Oh enggak. Ternyata ada panggilan dari minyak atau apa? Kan tadi gue bilang ada dua, ada yang dengan jin, bantuan jin. Nah ini konteksnya dengan bantuan jin itu lebih kepada sifatnya tuh metafisik. Dia akan merusak sesuatu dalam tubuh lu dengan bantuan jin. Bedanya begitu. Atau jin ini membawa racun yang tadi dia bilang itu, membawa racun untuk ditaburkan dalam tubuh lu yang luka. Misalnya lu kena sakit lambung, racun itu dimasukkan ke dalam lambung sama jin itu. Sembuh tuh. Iya. Sembuh juga nggak tahu. Ya bilangnya lambung aja, padahal itu adalah perilaku dari sihir, santet sihir itu dengan kerjasama dengan jin. Ada yang racun ini yang bahaya. Ada yang dengan metode begitu, ada metode langsung dikasih ke air minum. Langsung dengan orang, misalnya atau kita diajak minum, atau makanan, dikirimin makanan. Sering tuh ya makanan. Itu yang justru lebih menakutkan dibandingkan sihir yang menggunakan jin, bro. Kalau yang menggunakan jin, insya Allah kalau kita berdoa, diberikan perlindungan sebagian, insya Allah akan ada benteng lah, gitu ya. Atau manusia-manusia yang mempunyai energi positif di dalam hidupnya akan kena benteng. Tapi yang lebih ngeri, kalau seandainya racun yang memang diberikan oleh manusia ke manusia gitu. Perantara makanan ya. Iya, makanan atau ditaburkan, misalnya gini. Kan orang kalau menyantet kan pasti nanya alamat dulu kan. Alamat yang mau disantet siapa, di mana dia tadi lihat. Belum pernah sih gue nyantet. Misalnya kan enggak bukan nyantet. Sorry. Misalnya gini, ada orang yang mau nyantet orang pasti ditanya ada alamat dong pastinya. Alamat sama foto ya kan. Alamat, foto, tanggal lahir dan sebagainya kan diminta tuh misalnya sama dukun kan. Nah, sebenarnya dukun itu juga ada kemungkinan dia minta alamat, mau datangnya alamat itu. Oh gitu. Jadi dengan menebarkan. Iya bener ya. Dukun itu akan effort gitu ke lokasi. Iya, dia punya tim. Gitu. Punya tim dia pastinya. Punya orang-orang yang disuruh, yang diperintahkan. Waktu itu sempat ada viral juga tuh tentang salah satu restoran ya, punya Ruben Bensu ya. Yang ada dilemparin tanah makam. Tanah kuburan. Kalau tanah kuburan itu lebih kepada psikologi, bro. Efeknya pada orang itu akan ya anjir nih, gue dilemparin tanah kuburan nih, kan psikologi. Psikisnya tapi yang lebih serem itu tadi zatnya nggak berbau di kita, tahu-tahu muncul ular, itu zaman sekarang udah jarang, tapi kalau ada, wah serem banget, bro. Tiba-tiba rumah lo dikerumunin ular gitu, ya enggak? Ternyata ada minyak. Ada minyaknya. Cerita yang racun itu Sangga itu tahun kapan kejadiannya? Lupa banget itu tahun 2000 berapa bang? Lupa. Tapi intinya ini si suami nggak bakal sembuh.
Iya. Kan dilakuin adat tuh, ritual adat tuh gila sih. Padahal sampai adat itu sendiri, Kalimantan Dayak sendiri ya. Jadi Kak Gusti tuh research itu lama banget buat itu sama narasumbernya, terus ke kampungnya, sampai akhirnya adat ritualnya itu parah sih. Dan itu benar memang nggak akan ada penawar ya bro. Iya dia Tidak, terus. Karena racun dari sihir itu tidak pernah dibuat penawarnya. Oh ini bang katanya, kalau misalkan emang mau, ya lu harus minta maaf sama yang Si itu kan, Heeh. ya kan yang bisa nyabut, gimana coba? Iya. yang bisa nyabut yang ngirimnya kan. Iya, jadi si suami istri ini harus minta maaf sama si mantannya. Tapi kan udah nggak tahu gimana. Tapi sekali lagi ya gue percaya walaupun ada ucapan bahwa setiap racun itu katanya nggak ada penawarnya dari sihir itu, tapi kita kembali lagi kepada ajaran kita bahwa setiap penyakit ada obatnya. Betul. Pasti ada di mana kita bisa menyembuhkan penyakit itu. Iya benar sih. Ini memang serem banget sih. Nggak mengerikan kalau berkaitan racun sih. Nah, selain dari kan tadi kan lu bahas minyak pelet. Sebenarnya kan minyak tuh kayak banyak deh bang di dunia ilmu-ilmu kayak gitu. Iya. Rawon. Itu pijet. Itu kan bisa kan? Yang tahu. Emang iya? Yang tahu udah pijet ya. Rawon. Iya, itu kan buat pijit anjir, bukan buat sihir. Terus yang gua tahu tuh minyak namanya minyak bintang. Bintang. Minyak bintang. Minyak bintang. Lu tau Apa gak sih tuh? bang, Belum. ada dari Kalimantan gitu, suku Dayak yang ngelakuin penyembuhan itu dengan minyak bintang. Warna merah gitu bukan sih? Nggak tahu gua, pokoknya gua pernah denger aja cerita-cerita ini minyak bintang. Penyembuhan penyakit, semua penyakit atau penyakit yang Lu sifatnya tahu fisik aja. Bu Ida nggak sih, Bu Ida yang Oh iya, itu warna merah itu ya benar. Iya, Yang warna warna merah. merah itu. Itu kan Berarti minyak. patah tulang gitu kan, Mm-mm. semacam langsung sembuh. Nah itu katanya diambil ada dua cara, gue lupa banget caranya. Yang jelas itu diambil dari minyak jenazah. Jadi ada minyak jenazah gitu. Masih berasal dari jenazah. Kan kita kalau misal meninggal nih, kita meninggalnya, kita kan mengeluarkan minyak terbang di dalam kuburan itu. Pokoknya Iya. pemuaian kita gitu Iya loh. iya. Nah itu minyaknya dikumpulin kalau bisa dari seseorang yang emang masih perawan lah. Itu yang gue tahu sih. Jadi itu minyak yang emang namanya minyak bintang dari jenazah. Dan katanya kalau misalkan dipakein ke orang yang udah meninggal, di ceritanya kita udah meninggal nih, tapi kita mau dihidupin lagi, itu bisa bang. Katanya pakai minyak itu. Tapi baru cerita kan. Iya, itu yang gue dengar dari cerita-ceritanya sih kayak gitu, tapi gue nggak tahu. Kalau bener mah serem juga ya. Nah itu dari minyak jenazah yang kita keluarin dari diri kita ini gitu, terus digali, dikumpulin, jadi minyak itu. Dan itu buat pengobatan itu sih katanya dipakai. Banyak sih, ada dari minyak hewan gitu. Iya. Jadi gue juga baru tahu nih cerita dari lo nih. Apa ada minyak jenazah itu ya? Minyak. Kalau untuk penyembuhan sih is oke ya. Pasti ada naturalisasinya dulu ya. Maksudnya dinaturalisasi ya. Disaring lagi ya. Atau bagaimana cara pemprosesannya ya kan? Pasti kan kalau namanya mayat kan pasti banyak bakteri, banyak penyakit dong. Betul sekali. Yang gue nggak ngerti tuh gimana ngambil minyaknya itu loh. Nih bang nih. Ini ada dua versi pembuatan nih bang yang kita tahu ya dari ini ya. Jadi minyak bintang ini versi pertamanya itu dibuat dari kekuatan gaib berupa air liur hanten. Apa tuh? Air liur hanten. Hanten itu makhluk kejadian dan dari legenda masyarakat Kalimantan. Tuh, coba bayangin, lu harus bikin minyak, nyari makhluknya dulu tuh. Ya kan? Terus campuran lain minyak itu ada dari air bekas memandikan mayat bayi sampai minyak mayat ular. Tuh dari Minyak binatang. mayat ular. Iya. Terus versi kedua minyak kelapa, kapas bujang, burung bubut. Banyak banget prosesnya. Iya, nama-nama bahannya nggak pernah gue dengar sih. Memang nggak bakalan juga sejelas itu dijelaskan. Nanti Mm-mm. orang bisa bikin dong. Ya, tapi susah juga. Iya, Masa susah juga kalau bisa menemukan binatang legenda gitu ya. Legenda Hmm. masyarakat binatang itu, berarti kan ada dong ya. Tapi gue sangat-sangat percaya sih kalau misalnya memang banyak minyak-minyak yang berasal dari Kalimantan itu yang berkhasiat untuk penyembuhan, karena masih banyak pengobatan tradisional yang memang berasal dari Kalimantan yang belum kita tahu. Dan khasiatnya juga bermacam-macam. Ya semoga sih banyak obat-obatan yang berasal dari Kalimantan yang bisa
juga masuk ke dunia farmasi gitu. Maksudnya bisa menyembuhkan untuk masyarakat gitu penyakit-penyakit yang memang bisa dibilang susah obatnya, tapi dari Kalimantan ini muncul obat-obatan yang bisa membantu orang gitu untuk penyembuhan penyakitnya. Paling begitu sih. Iya, nggak cuma dari Kalimantan doang ya. Ya, sebenarnya banyak kali dari daerah mana juga punya minyak tersendiri. Iya. Yang kita nggak tahu ya. Tapi kalau bisa mah jangan semua dihubungkan dengan mistis, dengan hal yang jahat ya. Tapi kembali lagi kepada minyak itu dibuat untuk membantu orang. Aja banyak tuh munculan dan bisa diteliti, kemudian bisa dipergunakan untuk masyarakat banyak. Oke, buat teman-teman yang punya kisah-kisah yang seru, yang unik, yang horor, yang mungkin tidak bisa terlupakan, kirim aja ke suarakisahkalian@gmail.com dan juga bisa kirim kemana Bang Pep? Atau kalian bisa DM juga ke Instagram kami di suarakisah_id atau di mana Mbak Rara? Ada di TikToknya suara.kisah. Nah jangan lupa nih buat kalian yang suka sama konten ini, jangan lupa kalian like dan subscribe, juga komen-komen. Siapa tahu banyak cerita minyak-minyak yang lain ya kan ya Bang? Benar-benar atau punya pengalaman kita santet. Benar. Gua Rara. Gue Bang Riz. Gua Bang Pep. Pamit. Ciao. Ciao.